situasinya. Kalau ngantuk gini langsung cuci muka, ya. Oke. Kalau nggak ngantuk beli kopi, amin. Ya. Bisa ada kopi, minum kopi. Ya. Dan apa? Kopi dan amin. Bukan. Oke, mengawali kegiatan kita marilah kita baca pada pasal 9. Kita lanjutkan di pasal 1 kurang 4 3 2. Oke, pasal 1 tentang perwasitan. Wasit pasal 5. Wewenang utama. Di sini perlu kita tahu apa sih wewenang seorang wasit itu? Apa? Budi Bayo. Kewenangan seorang wasit. Kewenangan utamanya apa? Menegakkan hukum permainan. Terus lagi dari selain itu apa? Selfinus. Mengendalikan pemilik pertandingan. Masih cuma satu. Mengontrol. Ya, semua sama menegakkan. Jadi pokoknya salah terus ya. Ada kalinya wasit itu apa? Hah? Mungkin salah. Menegakkan aturan hukum benar. Kemudian selain itu apa? Apa menegakkan? Memastikan perlengkapan pertandingan sesuai. Memastikan Perlengkapan pertandingannya sesuai. perlengkapan pertandingan. Oh, jadi perangkatnya ya. Seperti apa? Gawang, gawangnya. Kemudian bolanya Kalau nggak sesuai, diganti. kalau nggak sesuai, Yang mana ya? Kalau yang bola bisa nggak sesuai, Pak? masih diganti. Kayak apa sih perlengkapan pertandingan ini kayak gawang, selain gawang apa yang mau bantu sekali apa? Bola Bola selain bola, lapangan, keadaan ya ada lapangan. apa? Penerangannya. Hah? Penerangan misalnya. Misal dan salah satu itu nggak bisa berfungsi, apa yang harus kita lakukan? Menghubungi Memberikan panitia pelaksana. Hah? Ini Menunda. menunda. Ini perayaan baik, menunda. Intinya apa? Selain menunda ada lagi? Memulai dan menunjukkan karena apa? Ya karena apa? Kamu tak hentikan sendiri karena apa? Masih betul mas. Kenapa dihentikan? Waktunya habis. Oh, dia habis itu aja. Belaut. Laut. Karena dapat menyebabkan resiko. Paling penting apa? Oh, tinggal. Ya, ini ada satu pelanggaran. Keputusan yang mutlak didasari dengan peraturan pengetahuan, ya. Kemudian perubahan keputusan ketika dirasa ada sesuatu yang tidak sesuai, misal situasi gol, salah identifikasi pemberian kartu, menghentikan dan tindakan. Ini wewenangnya wajib memutuskan, merubah keputusan, menghentikan pertandingan karena apa? Lampu, area nggak steril, gangguan supporter, ya. Kemudian memberikan tindakan disiplin pada kejadian yang ada di lapangan. Itu wewenang dari seorang wasit. Artinya kalian sudah paham, tapi bagaimana sih cara menyampaikannya? Tapi overall oke, kalian sudah paham. Menegakkan disiplin dalam permainan. Bukan wasit dipimpin oleh
mekanisme kerjanya wasit ini. Pertama untuk posisinya harus diagonal. 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 Kenapa harus diagonal? Biar bisa memantau pertandingan menyeluruh. Ya, pokoknya. Melihat Bisa mengcover apabila terjadi Counter attack. counter attack. Terus kewenangan wasit ketika ada dua keputusan ada keputusan yang sama yang mengakibatkan pemain ini aturan ini berubah. Sana memutuskan yellow, wasit memutuskan red card. Kira-kira keputusan yang akan diambil apa kalau sesuai aturan? Diskusi dulu. utamakan wasit. Keputusan wasit utama. Strategi. Tapi dalam hal ini wasit nggak boleh mentang-mentang dia sudah mempunyai kekuasaan atau kewenangan untuk harus ada peninjauan kembali. Ya, ini dosa atau sebab? Ragu tim nggak minta VAS maka wasit berhak. Diskusi. Karena situasi itu memang benar-benar nggak bisa dilihat secara langsung. Tapi kalau terus-terusan ya berarti pengetahuan umum dengan peraturan wasitnya kurang sebelah sana. Kalau mekanisme kerjanya memang wasit ini berada di sebelah meja untuk posisinya. Kemudian jika terhadap perbedaan pendapat, dia berhak untuk memutuskan. Ya. Kemudian wasit kedua berada di sisi depan dan sama tugasnya, menghului, memberikan kartu, ya. Kemudian menentukan arah pelanggarannya. Ya, ini. Untuk sinkronisasinya ini kita menggunakan diagonal sistem yang dikembangkan sekarang menjadi diamond system, yang dimana antara wasit dan perangkat pertandingan lainnya bergerak dengan kerja tim. Oke, kita lihat video teamwork. Bisa mencetak 1 gol, memangkas gol dari target dan juga
bisa mengcover semuanya. Karena tujuan utamanya dia akan menuju ke arah penalti, bukan ke gol lain. Karena gol lain sudah diawasi oleh bukan. Gol lain diawasi oleh 3. ini wasit satu. Wasit 3 atau wasit 4. Perhatikan area samping. Saya juga pernah berusaha lurus tapi ternyata saat lari saya masuk pernah. Berarti mau masuk. Karena terlalu asik untuk kontrol. Tapi yang penting nggak ikut campur permainan kemudian berusaha keluar itu tidak masalah. Ya. Yang dipermasalahkan ini kalian dicampur boleh di sini, ya kayak sini, terus kalian masuk. Posisi diagram paham? Sudah? Paham. Jadi nggak perlu buru-buru ketika bola di sini dia harus tidak di sini kan? Karena area ini masih bisa dilihat oleh sisa atau perangkat pertandingan yang lain. Kalau mau pindah, pastikan bola berada di ujung area aksi. Ini baru biasa dari apa-apa. Kalau di sini masih bisa dipantau. Kebanyakan, saya dulu ya, baru wasit kita Riau, bola di mana? Tak lari, ternyata seperti itu. Ya kontrol betul-betul. Bola di sini, ada yang jaga, saya maju. Akhirnya yang saya dulu. Apa namanya? Karena dia itu kan nggak enak kan kita seperti itu. Nah kita juga salah kalau begitu. Berikutnya, wewenang wasit untuk perilaku di official team. Di mana official team itu? Mana? Di band. Tugas-tugasnya mengambil tindakan terhadap official team yang tidak bertanggung jawab. Dengan cara apa? Menegur, memperingatkan, kemudian mengusir. Ada aturannya. Bagaimana jika pelaku tidak teridentifikasi? Maka kita sanksi pelatihnya. Ya. Ada poin penting, jangan selalu disanksi pelatihnya dulu. Kasih kesempatan pelatih itu untuk nanya. Siapa yang tadi yang melempar botol? Ya, kita kasih kesempatan. Di aturan nggak ada. Kalau nggak ada yang ngaku itu, tapi kita wajib untuk, ya nggak wajib ya. Tergantung wasit sih. Dia pendekatannya bagaimana ke pelatih. Supaya orang yang kita identifikasi jelas. Nanti karena nggak ngaku pelatih kena kartu merah biar urusan internal dari pelatih. Yang penting kita bisa memberikan kesempatan untuk bukan satu hari 2 hari, tapi 5 detik, 10 detik sampai 15 detik untuk menanyakan ini. Ya, seperti itu. Kemudian ada aturan tadi siapa dikasih medis yang mendapatkan kartu merah, dia tidak dipersilakan, tidak disuruh untuk pergi. Dia tetap bertugas untuk mengawasi apa namanya? Bench. Seperti itu. Paham? Oke, kita lihat videonya. Nah, siapa yang masuk video? Perilaku official team.
disampaikan tidak dalam keadaan senang biasanya. Kata-kata marah itu yang kotor gitu, kasar gitu, tidak disampaikan dalam itu aja ya. Nggak mungkin dia akan menyampaikan dengan lembut. Ya, nggak mungkin. Bahasanya kotornya nggak mungkin. Pasti dia akan menyampaikan dengan nada itu sudah di lapangan seperti ini. Maka apa yang dilakukan wasit ketika ini? Apa yang dilakukan? Akhirnya apa? Ketika dia berani memberikan yellow card kepada perilaku pemain atau pelatih yang tidak sportif, yang sampai terhadap wasit, ya, maka di pertandingan berikutnya di menit-menit berikutnya dia nggak akan aneh-aneh. Yang apa? Keberanian cara wasit. Tidak perlu mendengarkan laporan dari wasit juga, karena dia sudah mendengar apa yang diucapkan dia, karena dia sudah pakai. Tidak perlu. First step apa? Ya dalam wasit apa? Kalau kalian dengar, oh, setiap keputusan dia seperti ini. Apa yang kita lakukan? Punishment or warning? Apa? Teguran atau peringatan? Peringatan. Ini apa? Teguran. Karena kamu ini kadang-kadang ketika masalah di situasi yang seperti ini, reaksi pelatih wajar. Wasit kenapa? Lihat terus. Saya curiga kamu jadi wasit kan? Kita tukar peran. Please, coach, don't more. Please tolong jangan lagi. Ini harus dilakukan oleh seorang. Jangan pura-pura nggak benar, nggak sewenang ya. Sudah tahap lewat, ada di sini. Ya. Salah yang kurang kan? Wasit lewatnya ini. Gak ngapa-ngapain dia. Cuci. Kalau saya juga cuci itu. Maksudnya cuci wasit sudah gak berani itu. Buat semua. Tapi sudah berani secara wasit Indonesia sudah. Karakter tim sudah dipahami segala macamnya. Karakter pelatihnya bagaimana. Ini kebetulan yang kena ITS. Berapa ITS?
diberikan pada saat yang tepat karena ada preventifnya. Sampai sini ada pertanyaan? Udah punya gambaran nggak? Ketika besok bertugas, besok kalian pimpin pertandingan. Ya. Yang nggak bertugas besok perhatikan temannya untuk bertugas. Karena besok kita bertugas itu dua wasit saja, nggak ada wasit 3-4. Karena nanti kalian di daerah ini akan sering bertemu dengan mungkin ya banyak belajar di dua wasit, sudah lebih matang. Ya. Ukuran lapangan berapa di sana? Yang bisa untuk praktek kita? 8. Lepas 12 panjang 38 19. besok 38 19. 38 19. artinya kalian harus benar-benar maksimal itu diagonalnya terlihat nanti bagaimana nih wasit yang perlu improve bukan nggak bisa sama kayak dulu bisa menguasai lapangan bagaimana sih kan. Bagaimana ini? Terpadu. Sekali waktu kita ada kesempatan pelatih itu ngomong lagi. Selain itu kita ada program lagi. Karena dia ada indikasi untuk ada indikasi untuk terpilih ya punya lalat. Dan itu tidak ada insiden apapun. Ketika bola ditendang, bola baru naik main value. Dengan akal-akalan ini supaya pertandingan terpilih. Ada indikasi untuk mengganggu konsentrasi wasit. Protokol pemain cedera. Kelihatan ya? Ada juga cedera parah. Hentikan cedera. Kemudian pemain harus dan cedera ringan. Nah, kita tidak bermain. Karena cederanya permainan tidak menurut wasit tidak terbebani dari permainan. Kemudian berdarah. Wasit di berdarah. Kemudian terlihat perlu penanganan masih dihentikan. Kemudian dia sudah ahli peninggalan ketika masuk pakaian yang kena darah segala macam harus hilang. Ada pengecualiannya ini. Ketika masih mendatangkan tetap di lapangan, mungkin berdarahnya ini harus dilakukan dengan segera. Terjadi tabrakan. Karena perawatan di lapangan itu tidak dianjurkan. Dicek kemudian langsung keluar. Tidak ada perawatan di dalam lapangan. Ya, tidak ada perawatan di dalam lapangan. Cuma cek dokter tadu, ya tadu panggil tadu itu perawatan di luar. Kemudian di awal kalian harus tahu tim medis itu tahu tanda kamu nggak? Tahu kode kamu nggak? Dikhawatirkan tim medis ini nggak kita briefing dulu di awal. Tiba-tiba ada orang jatuh, tadu dan medis masuk. Ya, itu harus kamu briefing dulu di awal. Ya. Terkadang ketika kita ada event prof atau apa, yang bertugas di petugas medis itu adalah hari ini tugas di lapangan futsal, besok di lapangan tinju, besok lagi di lapangan badminton. Itu bisa jadi.
medis agar tepat saat menolong pemain yang cedera dengan aturan yang sudah diberlakukan di peraturan pertandingan. Langkah-langkahnya bagaimana? Kodenya wasit bagaimana? Ya. Jadi kalau main ini, berarti yang dikatakan adalah tim medis dari klub apapun dari panitia. Ketika kamu sudah tanya kumpulan begini, berarti yang datang adalah itu harus disampaikan. Poin berikutnya adalah di mana ruang area standby ambulan. Jadi area evakuasi yang menuju ke ambulan di mana? Kalian harus tahu juga wasit. Itu di awal. Oh ini sih berarti kalian katakan sana. Oke. Ada pertanyaan Pak? Ya. Protokol pemberian kartu kepada pemain yang cedera. Belum lain dia cedera. Ada. Apa? Pastikan bahwa pemain cedera itu sudah tertangani dulu sambil kamu keluarkan kartu. Tahan dulu wis, biarpun kita tahu dia menipu, silakan. Gak perlu semprot itu apa? Semprot apa? Pakai balsam Bagaimana cara memberikan kartu? Yang pertama adalah saat dia bisa berdiri. Yang kedua, saat mereka ditandu. Ditandu, lihat, jangan dari belakang. Ya. Dia ditandu jalan ya, ditandu. Oke, gitu kan? Ya. Tetapi dia nggak tahu. Ya. Asal beri kartu. Oh Pak, bagaimana kalau ini ramai Pak? Dia sudah ini pemain ramai. Keluarkan kartu dulu, dia tidak ada kartu dia. Tunggu dia berdiri. Tapi ada kalanya saat dia harus benar-benar memberikan kartu. Kayak kemarin ditulis pemain dari Asahan ada kejadian kejam di lapangan karena zaman kipernya tergeletak, wasit langsung otomatis memberikan kartu merah. Saat itu nggak apa-apa karena soalnya yang lain ini akhirnya nggak marah, jadi marah nangis semua, pendarahan di kepala, kemudian anaknya ini kejam. Ya, jadi beda. Asal usaha. Menurut saya pernah senior. Wasitnya enggak, protokol ini dilanggar guys. Langsung pak spontan. Ya saya nggak nyalakan lagi. Mungkin itu tidak sesuai aturan tapi tepat. Ya nggak tepat ini kuning, langsung merah ya. Alhamdulillah. Ya begitu. Oke, paham ya ya? Pemberian kartu untuk pemain yang cedera. Jika kalian memimpin, pastikan kalian sudah. Jika dia cedera tidak serius, maka permainan dijalankan. Biarkan bertanding. Nggak serius. Tapi kalau serius, maka hentikan permainan dengan segera. Ini nggak dipakai apa? Inisiatif. Dapat reward ya. Nanti ini terlalu bersih ya. Yang jual itu apa nanti? Ini nanti. Ya. Jika kamu yang bernafas, capek, dia di sini saja. Baik. Kemudian perawatan seperti ini tidak boleh terlalu lama. Bagaimana kondisinya? Bukan kalau di luar kalau perawat tanduk tanduk. Ya. Berikutnya
siang gitu. Preventifnya jelas apa harus ada saatnya. Penanganan pemain cedera itu tidak harus ditanya. Kita sudah bisa lihat dari luar, wah kita makan, oh ini kepala yang jatuh, betul. Ini harus diperhatikan. Apa ini? Ini Bandung. Masih bukan datang nggak enak kan? Misalnya nggak disebut ini baru kita bisa minta. Ini kalau ada tadi sudah benar. Pokoknya kalau jalan tuh, ini sudah tadi naik, naik. Sudah. Ya. Ada juga yang tadi datang, dia pemain jalan aja gini. Ini wah disuruh naik. Ini apa? Kenapa kamu disuruh naik? Saya mas sudah kami belum masuk dia nggak mau naik. Naik. Ya ini harus beli. Kemudian ketika ada perawatan, ya medis masuk. Oh ini ya, itu harus diganti oleh pemain yang lain. Paham ya? Apa? Medis masuk harus diganti oleh pemain yang lain. SOP-nya seperti itu. Oke? Ya. Ini kita bahas kemarin. Apa yang kita bahas kemarin? Siapkan Bray. Ketika kamu apa? Ayo jelaskan Pak. Apa? Ini kami tik. Itu ada SP-nya itu. Ya, ketika. DSP kita dapatkan DSP-nya. Ya, ketika apa? Ayo jelaskan. Ketika kita tahu bahwa Kipernya cuma satu. maka apa yang harus kamu lakukan? Menanyakan Tanyakan. ofisialnya. Siapkan baju kita. Apakah ada antisipasi itu? Aku harus pastikan itu. Ya, itu di awal. Oh nggak mau dia kita tunggu, kita kembalikan lagi ke pertandingan. Nggak ada yang ganti, kita itu bagaimana prosedur di pertandingan. Karena kita bisa menjalankan sesuai dengan aturan yang berlaku di pasal berapa? Pasal 4 tentang perlengkapan pemain. Bahwasanya pengganti penjaga gawang harus Bajunya sama. menggunakan baju yang sama. jersey penjaga gawang. Nomornya sama. Punya sendiri. Tapi kita dapat poin plus apa? Sebelum kick off, kita sudah tahu apa namanya? DSP-nya. Itu namanya antisipasi apa Pak? Antisipasi apa? Training of prevention. Membaca situasi permainan dengan baik. Alat medis, kemudian ballpoint. Jangan salah ballpoint kemarin di mana? Di Makassar. Evan jebola. Evan jebola. Ini jangan bola. Katanya gini Evan. Emang nggak boleh apa main bola? Dia berpanasan, udah permainan. Nah itu kita wajib memberitahu si ballpoint atau GC. GC yang tahu GC. Tolong SOP cedera bola untuk pertandingan kalau dilaksanakan World Cup yang datang. Ya GC yang kamu tahu GC? Apa itu GC? General Koordinator tugasnya membantu pengawas pertandingan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di luar lapangan, di area lapangan. Ya. Dan wasit juga harus kooperatif. Misal ada kamera itu, ya. Ketika kamera itu nyala, kelihatan blitz. Kalian sudah tahu itu kelihatan kalau wasit dia punya tinggi. Stop, stop. Kita nggak perlu. Karena kemarin kita menghentikan permainan yang tadi di awal itu.
ada itu kita melihat. Wasit 3 tolong kasih tahu. Semua peka. Kebanyakan yang gengset, wasit saya gengset ini, ya, mohon maaf. Kalau nggak dipukul ini nggak gerak. Ya, tapi sekarang udah bagus ya, alhamdulillah. Apa yang dilakukan wasit? Tidak untuk apa? Bisa menjadi yang waktu, bisa menjadi wasitnya tidak. Ya, ini bukan apa ini. Bisa mengganti wasit yang cedera. Dia ini dia bisa bantu. Kalau ini tidak ada, jadi cara waktu juga bisa dari waktu ini. Ya. Kemudian, tapi kalau saya wasit diterkam, ini saya terkam lah. Saya nggak mau menyelesaikan dengan ini. Saya kasih panitia, pokoknya panitia harus duduk selesaikan waktunya dari kamu. Ya apa-apa yang terjadi dengan peraturan waktu diselesaikan di meja. Kita fokus di pertandingan. Kita pakai jam ini untuk waktu ini jamnya, waktunya jemput anak istri ya. Ini jam berapa? Ya. Ada intervensi segala macam, masih berhak untuk meninggalkan. Ya. Saya pernah meninggalkan pertandingan. Pokoknya sudah kartu merah nggak mau keluar. Saya yang keluar. Dia Pak tinggal di kebun piala gubernur NTB. Waktu Famos melawan Pinky Boys. Famos pada waktu gol 3-0. Ketika saya pulang kabar Famos kalah 5-4. Kalah berapa tuh? Kalah tuh. Akhirnya hotel saya dipindah. Yang udah Famos nggak tahu ya. Apa ini nggak Pak. Jadi teman-teman wasit itu akhirnya pindah ke hotel yang lain. Sampai kayak gitu. Karena nggak tegas dengan ini. Saya nggak mau, pokoknya udah kartu merah kok. Bentak saya, kata-kata nggak sopan terhadap saya. Tak kasih, itu kan saya kan ya, berkata ya pokoknya levelnya level yellow lah. Bukan menghina, tapi seperti ini. Nah, ya. Saya tinggal. Menggantikan wasit yang paling cedera. Jadi aturannya ya, ketika wasit cedera digantikan oleh wasit 2. Wasit 2 digantikan oleh wasit 3.
kita pertahankan wasit kita dong. Iyalah. Sampai kecuali wasit itu benar-benar menurut kita, wah nggak benar ini. Ya, mungkin mau hukuman makmum segala macam mungkin pertandingan kita lakukan. Iya, ya lupa nanti kita sanksi terakhir nanti setelah selesai. Biarkan dia menyelesaikan. Cuma kasusnya pergantian yang di kartu itu cuma ngurusin, tapi dia sampai akhir yang jatuh soal tidak. Bukan, itu diganti ya. Ada. Yang dua. Diganti kan? Oh iya sih. Oh, kamu jadi jam 5. Alhamdulillah. Itu iya sih. Saya hanya itu yang akan perhatikan ya. Wasit tidak bertanggung jawab atas kerusakan material yang ada di lapangan, di luar lapangan. Ya. Dia tidak bertanggung jawab pokoknya. Karena kebanyakan pertandingan di teman saya, pertandingan di rasa aman tapi luar stadion hancur. Ada ya, mulai futsal jarang, sepak bola yang sering. Ya, sepak bola yang sering. Futsal mungkin kursi aja gitu kan. Kalau sepak bola sama mobil kebakar kan kemarin yang kejadian di mana? Singapura kan. Yang mungkin wasit asing ya. Peralatan wasit yang harus dibawa apa? Fluid, Terus kartu, terus jam tangan, koin. jam tangan tidak wajib tapi kalau mau pakai silakan. Kemudian kartu ini mungkin digunakan hanya satu. Kalau saya mau bawa fluid mesti dua. Karena ini sama satu. Khawatir ada yang jatuh atau apa. Kemudian kartu pun kalau mau satu pasang, dua pasang harus kita bawa. Ya. Itu yang harus kalian bawa. Kalau koin, ingat-ingat aja ya. Tadi terakhir itu di siapa? Terakhir itu siapa? Ini aku nitip. Ada lagi? Perlu kartu merah, kartu kuning. Ini kartu ini penting. Tidak bisa dibincang-bincangkan loh. Nggak boleh. Ini guys. Aku boleh juga ya. Aku boleh. Mas, saya belum serang dalamnya mas. Nggak pantas ya. Mas, saya belum serang gigi. Nggak pantas juga. Sama. Jangan. Kemudian bagaimana penggunaan fluid yang tepat? Saat kapan fluid yang tepat? Pertama, kick off awal babak kedua, extra time, kemudian terjadi gol. Itu fluid masing. Yang kedua saat terjadi pelanggaran atau dan memulai dari pelanggaran itu. Yang ketiga apa? Nggak wajib akhir. Mengakhiri pertandingan. Ketika Gol. bola masuk tapi keluar. Last touch jari siapa? Yang perlu kepastian bahwa apa namanya? Ini untuk arah ke siapa? Ya. Kalau udah out, tangan jelas clear. Kalau ada last touch, dan bunyinya harus nggak sama. Coba ya. Lapa.
apa semuanya ini. Jadi ketika dibutuhkan nggak ada apanya. Perbedaannya. Ini kadang-kadang ini. Ternyata apa? Tak kira ada kartu kuning atau kartu merah kan? Ternyata apa? Pemain tunggu di sini loh. Kan di sini pemain. Padahal pemain sini bolanya enak. Kan wah ini haram nih, bolanya keras. Oh itu aja apa? Rontok. Ya. Ini aja ini orang gang, padahal di sini main ini. Saya. Ya. Kalau perlu dekat telinganya. Ya. Jadi ini ya, ini Kiko. Ya, Kiko. Enak. Bola screaming out. Ya apa? Enak. Ya. Darah free kick. Ya. Kemudian selimit. Gol. Ya. Titik. Nah. Kalau yang apa? Ini roti yang ada. Transport. Penalti. Penaltinya apa bola? Offside di sini. Agak panjang. Ya. Seperti ini. Ya. Kick off. Kick off. Kemudian Dipotong. kemudian permainan. Ada yang Ya, potong. memulai kembali permainan. Kemudian juga kembali bola-bola. Selanjutnya, nah ini gol yang jelas, nggak perlu gol yang jelas, nggak perlu Pak. Kalau gol yang jelas nggak perlu tidak enak Pak. Ya sekali-kali lah dikasih pada penonton bahwa ini gol. Ya, ya. Mulai permainan dari tendangan bebas jarak minimum 5 meter belum kita. Dan lawan kebenaran belum melakukan akumulasi pelanggaran. Kita sudah atau pagar itu, tapi tidak normal. Pemain mau memainkan. Pasnya di daerah sini biasanya nggak perlu ada foul nanti. Pemain langsung itu 1, 2. Karena arah serang itu aja ke sana. Arah sana juga bisa. Kemudian memulai kembali permainan dengan drop ball. Ini tidak perlu menggunakan rumus. Ya. Alat komunikasi ini sudah punya wajib untuk memantau kesehatan kita. Tadi berapa tidak wajib boleh digunakan. Antara berapa detik? Apa saja diatur berapa detik? Kick in, goal clearer, Pojok. yang membawa bola, Kiper bawa bola, corner kick, ya terus penalti, kemudian free kick, indirect free kick, free kick apa? Indirect free kick dan direct kick. Terus apa lagi? Direct free kick 6 akumulasi foul, untuk penalti 10 meter. Itu yang dihitung dengan waktu taktik. ini dihitung dalam waktu pasti. Coba silakan latihan. Kalau kalian seperti ini pas, ya. Ini pokoknya seperti ini, ya. Ini yang 1, 2, 3, 4, break. Ya kalau masih 4 tendang nggak masalah. Kita ngomong 4 jangan tendang nggak apa-apa. 4 udah nggak ada dan kita ngomong 5
ketika kepanjang kecepatan kamu. Maka 1, 2, 3, 4. Tadi dicek ya, dicek dengan detiknya sendiri itu berapa. Kalau dilihat, oh body language saya bagus ya. Kalau arah ke sana, arah sana apa? Ya. Kiki arah sana, enak. Ya. Ini tidak diaturkan tapi uniformity sudah dilakukan di Indonesia. Ya. Gak ada salahnya kamu lupa untuk ini nggak teruskan aja kalau apa. Langsung kayak salah, merasa salah enggak? Karena hitungan arah 4 detik ini enggak diatur harus ke arah mana. Saya memudahkan kita. Kalau kamu hitung lemparan ke sana, kamu hitung ini, kamu nggak akan mikir 2 kali. Kamu akan terpengaruh dengan gerakan kamu secara apa ya? Jangan langsung lihat arahnya bisa perlahannya sana akan berlawanan dengan pikiran kamu. Itu kasih tes kalau ya mas. Masalah 4 detik ya, tadi ada luasan bola kiper, pertahanannya sendiri, kemudian koordinasi ready, dari kaki dan termasuk juga sekitar 10 meter. Ya mas? Hah? Ini kan coba gitu ya. Ketika ada gerakan, kamu respon masih di dalam situ. Ya, ini latih. Ya, tahu apa yang diganggu. Ada yang kurang ini? Lupa kok nggak ada 10 meter. Ya, Tangan ke atas. Itu ya, instruksi selanjutnya. Politik. oke. Ini ada telapak tangan menghadap ke advantage. Apa sih advantage itu? Jelasnya adalah aturan detik. Dan ini menghukum pelanggaran awal jika keunggulan tidak terjadi dalam beberapa detik itu sudah dikembalikan. Jadi ketika terjadi advantage, wasit 34 tetap mencatat foul. Biarpun itu foul keempat 75. PR-nya banyak kalau foul keempat 75. Ketika wasit mengangkat advantage padahal itu sudah foul 4 dan masih foul 5, maka di meja ini dikasih pelatih dikasih terus karena advantage. Ya. Jadi kalau kemudian dilihat ada pelanggaran lagi berarti ini wasit tadi advantage 5 sekarang foul 6. Dan kita tidak sarankan untuk memberikan advantage di foul ke 6. Kecuali gol yang jelas nyata, clear 99% gol. Nggak dikawal, nggak ada orang, dan itu langsung gol. Kalau masih pasif dan itu lebih baik penalti tendangannya akumulasi gol, tendangan bebas akumulasi gol 6. Ya, itu dilakukan. Advantage. Kemudian ada advantage yang satu tangan itu nggak ada foul. Main. Begini. Main. Berarti cuma nggak ada foul. Dilanggar kan nggak foul. Main. Kalau foul dilanggar jangan ada kesempatan cetak gol. Kemudian lawanannya. Setelah bola out, ya corner misal, stop. Lalu tengah. Akumulasi gol. Atau 2 kali. Ya. Kemudian lakukan sesuai prosedurnya. Advantage. Rizal selesai sudah dilakukan tidak menyerang bagi Inzam
Foto lalu. Tapi ya memang pelanggaran ini pelanggaran SPA, kalau proporsinya tank dan konsul ya. Soalnya kalau ada nanti kita coba ada satu tahunnya lagi 2 ya. Jadi kita harus apa ini? FNT. Biarkan dulu. Kita harus apa ini? Membiarkan dulu sampai proses. Ya. Ya. Ini bisa jadi dosa ketika Peacekeeper baru. ketika ini dilarang. Ya, coba ya. Ketika ini dilarang di sini. Kita lihat kiper ini di luar, keluar. Ya, pas dilanggar. Kiper ini masih di garis ya. Kiper ini keluarin dulu. Meninggalkan. Bahan obatnya itu di sini. Ini agak jadi. Jadi jika dia berada di area, nah nanti kalau 7 pasal berapa Pak? 12. Bukan 17 ya. Baik dari sini ini pelajaran bagi dia. Ya. Kalian kalau melakukan ini, kalau sudah alami, nanti nggak ngulang lagi. Terbukti nggak ngulang lagi. Ya. Hah? Ya. Kayak saya dulu itu kiper, wah sih bola dari sini saya hitung, di daerah lawan saya hitung. Sampai sekarang sudah ingat kan? Tahun 2010 baru-barunya wasit register FIFA. Futsal, saya juga di Surabaya gitu loh. Mas kan masih FIFA ya. Oh, gitu. Iya. Oh, bisa lupa padahal nggak ngerti. Sama kita itu sama, kita tahu zero. Malah saya beli. Ada zero. Ya mas? Hah? Apa? Lupa. Kenapa Hilo? Dia menghalangi. Kiper itu menghalangi itu. Kita lihat ya. Gawangnya angkat deh. Ya, FNT. Nggak dijaga. Gawangnya jaga sama menit pertama. Kenapa kok nggak rencana tapi Hilo? Karena masih ada orang terakhir. Gawangnya sama. Ini masih pembelian syarat apa? Yang kita bahas sebenarnya apa? Adventure. Jadi kita harus menggunakan kredit dan pelanggaran itu tidak menjurus ke regress ataupun uji excessive force hanya kira-kira satu lalai, maka reduce penurunan diberlakukan baik itu item to play ataupun non item to play. Mencoba memainkan bola item to play, non item to play tidak mencoba memainkan bola. Itu tahun kemarin sebelum pasal 25 ini yang dihukum adalah yang tidak bisa reduce adalah non item to play. Ya, nggak bisa reduce. Sekarang bisa yang penting apa? Ada curang atau tenaga produktif. Itu nggak dengan kurang. Dia pernah reduce. Ya. Kalau ini pendorong biasa, ya, dia memantau bodinya saja, badannya, kiper ini masih membaca situasi atletik dan keputusan masih tetap. Tapi bolanya, waktu tidak tetap. Boleh nggak program yang saya untuk ini? Boleh.
29. Masih di bawah ke atas lah. 1%-nya boleh dicek. Ya. Ini harus diberikan. Harganya seperti ini. Karena saya harus kopi. Kita lihat ini apakah dalam aturan sekarang, apa kita melihat ini adalah pelanggaran safety apa curang? Kalau kita menilai ini curangan karena sengaja ya untuk menarik, maka ini kategori selanjutnya, maka ya kita tetap diberikan. Dan antisipasi awas ini beruntung karena situasi ini tidak memungkinkan untuk kalau yang ini ya. Hanya tidak mungkin juga apa? Cetak gol. Ini maksud bisa, tapi golnya tetap. Karena pelanggaran yang pertama tadi, yang ini pelanggaran curang. Ya. Rizal. Berikutnya, 12 menit lagi kita video skor. Kenapa diberikan video skor? Apa yang menjadi acuan diberikan video skor? Apabila kita lihat ini, kenapa kok harus ada video skor? Diterapkan. Untuk meminimalisir kesalahan wasit. Susah. Ini BPFL juga ini kemarin ya sambil dari kegiatan BPFL perlu diadakan bias juga karena ini sebenarnya ada standar. Kemudian mereka ada standar regulasinya dan VS ini tidak ujuk-ujuk langsung VS tidak. Kita kemarin trialnya setengah musim untuk dilaporkan ke Departemen Perwasitan, kemudian dilaporkan di FIFA untuk dapat approve. Dulu bukan VS itu VR, ya VR, video replay saja. Ya. Tapi kalau di Indonesia dikatakan VS itu masih kurang beberapa titik. Contoh, tidak bisa lurus kamera, tidak bisa lurus di garis samping. Ya, garis samping itu minus ya. Ya, garis samping tidak ada. Tapi garis kawal, garis akhir ada. Cuma itu. Kemudian kamera yang apa ya? Yang standby semua belum. Ya, cuma ada berapa titik kalau di kita mungkin 4 titik yang bisa untuk menggambar ini selain sentral. Ya. Tim diharapkan juga paham tentang aturan VS ini. Ada preferensi nggak guys? Belum. Kamu menuju.
harusnya kamu brosur, tak kasih sepa, gitu. Karena nggak ada permintaan, wasit ragu belum mulai dicek, boleh. Oh ini harusnya. Ya wasit itu bisa berhak untuk gangguan kronometer yang rusak, salah atau verifikasi gol dan sinyal akhir ini bisa dicek. Nah, terlebih lah kalau kita gagal untuk mengidentifikasi siapa yang mengatakan. Jadi menilainya seperti ini. Kalau di AFC ini ya, ada kembali ini, ada kembali, area teknikal area, bawah, kemudian dulu. Jadi visual-visualnya. Terkadang ada apa istilahnya taktik trik dan trik untuk dia ada training yang di atas ada timnya mengulur-ulur waktu untuk supaya momennya pas. Kadang-kadang trik di situ selesai 10 detik ya itu minta VS atau tidak dapat kabar VS dia punya kode sendiri tapi kita tidak bisa menyalakan itu, tidak bisa melarang itu ya. Karena VS ini bisa ditunda dalam set kedua. Bisa Kak Gol bola out kemudian dimainkan lagi, dia ada keterbatasan untuk kita VS karena bola dimainkan boleh dikasihkan di layar asal tidak terlalu jaraknya tidak terlalu lama. Seperti itu. Ini ada sekitar tahu ya. Kemudian situasi gol. Terkadang situasi remisi ya, saya bisa menjumpai posisi selisih 10 detik, 12 detik ataupun 4 detik dengan waktu yang normal ini yang di scoring board. Acuan kita adalah pada bunyi dulu kita setel pemikiran kita, antisipasi kita bel juga waktu dulu. Kalau kita sudah yakin itu bel dulu nggak usah nunggu pemain lama ya, oke saya cek menegakkan wasit bagaimana ini saya cek bisa cek ya, saya cek juga ini terlalu lama untuk proses ini, proses ceknya ya. Karena mereka kepaham ini waktu habis ini kelihatan caranya waktunya ini berjalan. Lama kan?
Tip pakai tip. Iya kan pas awal kadang gini, kadang terlalu berapa ini, ya normal aja. Kadang ada gini, ini. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ya. Terima kasih. Saya bukan bermaksud tidak optimis terkait dengan kapasitas semua yang ada di sini. Ini berkaitan dengan virus yang saya ingin tanyakan. Yang pertama terkait menurut saya ini sebagian dari kawan-kawan ini mungkin sudah akan praktek di event-event yang ada. Saya berbicara real yang ada saja yang dengan segala keterbatasan sarana yang ada di level yang bawah itu kita dipercaya kan selama ini saya lihat penyelenggara itu tidaklah menyediakan sarana yang untuk memantau proses pertandingan yang memang sesuai. Nah, jadi terkait dengan hal itu, apakah misal ini kan masing-masing tim atau supporter biasanya mereka memvideokan secara diam-diam, lalu waktu di lapangan itu terjadi insiden entah itu terkait dengan pelanggaran atau gol. Bagaimana seorang wasit untuk mengambil keputusan karena itu? Misalnya ada dari tim itu menunjukkan ini buktinya tidak gol atau gol, mereka memperkuatkan argumen yang seolah menentang keputusan wasit. Bisa dipakai tidak video itu? Itu yang pertama. Yang kedua, yang ingin saya tanyakan ini, kedua ini kalau saya lupa untuk diingatkan kembali terkait dengan pembelajaran yang kemarin, saya dihadapkan dengan teknik pelemparan bola di harus digelinting dulu nih, jangan sampai melewati area tengah. Kan kemarin tidak boleh ya? Boleh. Nah, oh, enggak kalau langsung ke atas. Nah, kalau ke atas enggak boleh kan? Nah, tapi beberapa video ini saya melihat kiper beberapa kali lempar langsung ke area. Ya, oke, itu berarti ya saya yang lupa, berarti saya yang agak ketinggalan. Jadi saya minta tanggapan yang pertama tadi, boleh nggak sih seorang wasit nih? Oh, ada video tiba-tiba menunjukin video ini, bagaimana sikap kita? Ya. Nah, dan yang lagi nih lanjut, kan ini kejadian Itu di depan lainnya. orang langsung hantam nih terhadap keputusan wasit nih, nganggap wasit tidak benar, bahkan setelah kita beri kartu, mereka masih ngomong-ngomong bahkan sampai minta. Boleh nggak saya dibalas ninju mereka? Ini yang ini pengalaman. Yang ini pengalaman udah. Abang, ada titipan, ada pertanyaan pengalaman ya. Untuk video support. Ya. Kalau di turnamen itu tidak menerapkan video, ya, di turnamen itu tidak ada video sama sekali. Maka kita berhak menolak apapun video dasar biarpun itu real video. Kita kembali ke keputusan kita yang tadi. Ya, itu kan akan tidak fair jika kita menerima video masukan dari orang lain biarpun itu real. Video itu hanya bisa digunakan ketika ada komisi disiplin yang ingin mengklarifikasi dari kejadian itu untuk menguatkan. Jadi tidak murni keputusan kita. Ya. Oke, clear ya? Clear. Tidak ada itu. Kecuali kita punya sistem video replay mungkin panitia sendiri dari kamera HP. Kita tugaskan panitia, delegasi panitia kita untuk itu boleh. Kalau sudah disampaikan di dalam meeting dan kita pakai itu, ya, itu boleh. Kalau enggak ada tambahan, siapa meeting dari panitia dari apa kita tidak bisa terima. Dasar kita adalah kita tidak ada kesepakatan di awal untuk menggunakan video replay untuk cek. Biarkan ini terjadi secara natural. Itu ya. Oke. Yang ketiga, bolehkah itu? Kita pakai itu aja sekarang, antar pemerintah saja. Ya, kita nggak perlu menyelesaikan secara pribadi. Tinggalnya apa? Isu. Tinggalnya bisa selesai. Makanya perlu dikuatkan di dalam suatu berita atau pertandingan. Segala sesuatu yang di luar konteks dari pertandingan, ya, di luar dari permainan pelanggaran, yang di luar dari pelanggaran permainan ya, permainan di luar berarti belum selesai dan
dilakukan oleh orang asing atau official team yang tidak bertanggung jawab, maka akan kita berlakukan ya apabila dari perangkat kita sampaikan kepada mungkin jelas. Karena kemarin teman saya yang ada di Papua, Timika dari kejadian itu tidak ada pengukuran lagi sekarang. Dia mendapatkan 70 juta di TPLN apa itu, tuntutannya 100 juta lebih. Akhirnya saya 70 juta, antara 170 sampai 100 juta. Akhirnya selesai. Dia nggak pukul Pak. Ya silakan dipukul, tidak acara. Ya, gitu ya. Oke. Saya rasa ini berarti bukan kita kemudian di pasal 6, 7, 8, 9, 10, bukan 12 atau 12 saja bisa. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih kepada peserta dialog. Jadi kepada peserta diberikan waktu untuk kopi break selama berapa menit? Ketua kelas? Kopi breaknya? 30 menit. 30. Oke, 15.30 sudah siap di kelas. Oke, terima kasih. Tinggal silakan.